Alele kita dongkrak. Alele kita dongkrak. Masa. Kenapa kok dilatih kemiliteran ya? Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam kemiliteran itu ada nilai-nilai ya. Jangan sampai nanti manajernya nggak bisa melaksanakan tugasnya, nggak bisa memimpin anak buahnya. Untuk tempat tinggal Pak, bagi para calon manajer ini di mana Pak lokasinya Pak? Di sini, di salah satu barak namanya tempat Supraun, gedung Supraun ini. Kita akan masuk saudara untuk melihat seperti apa ya tempat tinggal dari calon manajer Koperasi Merah Putih. Oke. Oh ini banyak ya Pak ya, ada berapa ruangan Pak? Di satu ruangan. Satu ruangan. Oh satu ruangan, oh memang pintunya dibagi-bagi. Saya izin masuk boleh ya? Silakan. Dan ini tempat tidurnya ya, tempat tidur bertingkat ya Pak, dan ada lemarinya. Tidak hanya Mbak Elsa yang tadi ya Pak ya, Iya. yang hamil. Ada juga ibu hamil di sini dengan Mbak siapa? Wahyuni Fitri. Kenapa Mbak Ayu nggak pakai sepatu PDL? Karena hamil kemarin saran dari dokter. Karena kan sepatu PDL itu sifatnya berat. Jadi juga nanti ketika berjalan hentakannya juga lumayan berat. Jadi diizinkan oleh pakai sepatu cat. Oh ini sepatu kets biasa ya? Ya olahraga seperti yang lain. Jadi dia tidak pakai sepatu PDL. Oh oke, karena hamil ya Pak. Oke, artinya diperhatikan sampai sedetail itu ya? Iya. Bahwa kita tahu Mbak, sebelumnya juga ada beberapa peserta yang kemudian hamil dan berdasarkan informasi dari Kementerian Pertahanan sebenarnya dipulangkan, tidak diikutsertakan. Mbak sendiri memilih untuk memang mengikuti kegiatan ini atau mungkin ada keinginan juga untuk dipulangkan atau seperti apa? Kalau dari awal kan para pembina dan pelatih juga menanyakan bagaimana kondisi kami, apakah kami masih merasa aman dan nyaman mengikuti hal seperti ini. Itu tergantung keputusan kami lagi, karena kami merasa di Satdikpusdikas ini kami sepertinya tidak ada terbebankan untuk melakukan kegiatan selama berada di Sakdik ini. Pelatihan untuk calon manajer Koperasi Merah Putih ini kan belakangan menjadi sorotan. Iya. Apalagi ketika ada metode-metode seperti latihan fisik, termasuk juga urgensi penggunaan militer dalam proses pelatihan ini. Dan yang tidak kalah penting adalah ada 5 rekan kita, calon manajer Koperasi Merah Putih juga yang meninggal dunia pada saat mengikuti pelatihan. Tanggapan dari Mbak Ayu seperti apa? Melihat kondisi Mbak Ayu juga kan kondisi yang harus betul-betul mendapatkan pengawasan khusus. Untuk terkait berita itu, saya juga turut berduka cita atas hal yang menimpa rekan-rekan sejawat. Namun di sini saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya latihan yang diadakan untuk kami para siswa SPPI ini sebenarnya itu tidak semenyeramkan apa yang dipikirkan orang di luar sana. Terkhusus untuk siswa-siswa SPPI, jikalau merasa badannya kurang fit, lebih baik menyampaikan kepada pelatih dan para pembina. Pasti pelatih dan para pembina itu saya rasa di seluruh Satdik itu mempunyai rasa perikemanusiaan. Saya akan coba lihat ya saudara ya, kondisi kamar ini secara sirkulasi udara juga cukup baik ya, karena ada jendela persis di belakang ya dari tempat tidur, termasuk juga ada AC. Oke. Ini memang semua tempat tidurnya bertingkat ya, karena ada 229 calon manajer Koperasi Merah Putih yang ikut pelatihan ini. Artinya memang untuk efektivitas ruangan juga dipergunakan ya, tempat tidur 2 tingkat ini. Saat ini sedang proses makan siang nggak Pak ya? Betul. Oke, untuk pemilihan menunya Pak, saya pengen lihat Pak, menunya itu apakah sudah ditentukan sebelumnya atau seperti apa? Jadi menu ini kita buat tiap hari berbeda. Baik itu makan siang, pagi, siang, sore menunya berbeda. Dan semua sudah kita perhitungkan, nilai gizinya sudah kita perhitungkan. Dan ini juga Mbak Ayu ya? Mbak Ayu yang dalam kondisi hamil juga. Gimana Mbak, makanannya cukup Mbak? Cukup Ya? Untuk sumber proteinnya dan lain-lain? cukup. Oke, baik. Silakan Mbak. Iya.
Pak Ilmi, yang jadi sorotan juga usai ada 5 ya Pak ya, 5 calon manajer Koperasi Merah Putih yang meninggal dunia adalah fasilitas kesehatan Pak, yang kemudian dimiliki oleh Satuan Pendidikan TNI. Di sini ada Pak? Di Pusdikas ini kami punya rumah sakit pendidikan, jadi rumah sakit pendidikan Pusdikas namanya. Jadi apabila ada siswa yang perlu perawatan kesehatan, tentu kami bersandarnya di rumah sakit ini. Sejauh ini ada siswa atau calon manajer Koperasi Merah Putih Pak yang mungkin membutuhkan fasilitas kesehatan? Ada, kebetulan hari ini ada 2 orang yang sedang dirawat di rumah sakit ini. Dirawat. Oke. Boleh kita lihat ya Pak ya? Silakan. Oke. Ketika pertama kali datang, kondisi 2 pasien ini seperti apa? Kalau ini pasien ini baru datang kemarin, masuk perawatannya, keluhannya dengan kepala pusing berputar. Iya. Lalu sudah kita berikan terapi, sudah kita konsulkan juga, sudah dilanjuti oleh perawatan dokter saraf, dokter Budi spesialis neuro. Saat ini keluhan pasien sih sudah berkurang. Sudah berkurang. Kalau yang ini satu lagi? Kalau ini dia masuk perawatannya dengan diare, disertai ada keluhan mual muntah. Saat ini kalau keluhannya saat ini sudah tidak ada. Untuk selanjutnya kita sudah berikan terapi dan sudah kita konsultasikan dengan dokter spesialis penyakit dalam, dokter Agus. Boleh saya izin ngobrol ya Pak ya? Oke. Tadi kan disebut oleh dokter seperti pusing mungkin Mbak. Kondisi saat itu seperti apa Mbak? Kayak gempa gitu Pak, pusing mutar gitu. Jadi kalau dia setiap buka mata, kita langsung makin pusing. Jadi bawaannya pengen merem gini terus. Sedang pelatihan atau? Itu saat belajar di kelas. Tapi sebelumnya Mbak Ria merasa, mohon maaf, mungkin apakah kelelahan karena latihan atau seperti apa? Oh enggak sih. Tidak? Enggak. Pertama kali Mbak Ria mendaftar sebagai SPPI itu mungkin bisa diceritakan secara singkat ceritanya seperti apa? Karena pilihan saya sendiri. Terus lolos, terus ujian CAT. Iya. Setelah itu dapat penempatan di sini ya Pak. Setelah dapat penempatan di sini, kayaknya ini rumah kedua saya sih, bisa dibilang gitu. Karena komandannya kan baik-baik juga. Terus saya punya teman gitu. Itu aja sih, Pak. Bahwa betul memang pelatihannya menyenangkan ya Mbak ya. Tapi melihat kondisi Mbak yang sakit dan harus dirawat, apa yang membuat Mbak tetap bertahan, tetap ingin mengikuti pelatihan calon manajer Koperasi Merah Putih? Ya kalau saya mundur berarti saya nggak percaya dong dengan pilihan saya sendiri Pak. Bagi calon manajer yang akan mengikuti pelatihan, sebenarnya seketat apa Pak proses pemeriksaan kesehatan? Karena kita tahu juga proses ini menjadi pertanyaan belakangan usai ada 5 orang yang meninggal dunia. Apakah dilakukan di sini atau seperti apa teknisnya? Jadi begini, kami sebagai lembaga pendidikan yang menerima para siswa ini, tentu mereka datang ke sini melalui seleksi yang ketat, termasuk salah satunya dalam bidang kesehatan. Begitu mereka datang, pada hari pertama mereka datang, kita cek ulang kesehatan. Oke. Artinya berlapis ya Pak ya? Berlapis. Oh. Dan mereka dengan dengan ada penyakit khusus, sejak awal kita tandai. Tentu kita tidak harapkan peristiwa duka yang sempat menyelimuti ini kembali terjadi. Apa kiranya yang akan dilakukan oleh TNI mungkin untuk memastikan bahwa proses pelatihan ini berjalan efektif, maksimal, dan juga tidak kembali melahirkan korban jiwa? Pertama tentu saya ikut berduka cita atas meninggalnya teman-teman siswa SPPI ini. Itu menjadi semacam alarm kesiapsiagaan bagi kami untuk lebih memperhatikan kondisi mereka. Jadi day per day, jam per jam itu kami perhatikan. Saudara, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan membangun 40.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia, dan saat ini kurang lebih terdapat 1.061 koperasi merah putih yang sudah mulai beroperasi. Salah satunya ada di tempat saya berada, tepatnya di kawasan Melawai. Ada sebuah koperasi kelurahan merah putih yang telah beroperasi sejak bulan Juli 2025. Tetapi menariknya bahwa koperasi ini berada di tengah-tengah
pusat keramaian anak muda. Lalu pertanyaannya, siapa yang kemudian ingin disasar oleh sebuah koperasi yang didirikan di Blok M Hub ini? Saya akan coba langsung datangi saudara. Saya akan tunjukkan saudara. Saya lihatnya di tengah-tengah gerai-gerai kuliner yang ada di sini di Blok M Hub, ada satu koperasi Kelurahan Merah Putih, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang berdiri. Saya akan masuk saudara ke koperasi Kelurahan Merah Putih ya. Di sini terpampang foto Presiden Prabowo Subianto dan lokasinya adalah Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya sudah membuat janji dengan Pak Paiman selaku Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih di Melawai ya Pak ya? Melawai. Oke, terima kasih Pak Paiman untuk waktunya Pak. Untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih di Melawai ini sudah berdiri Juli 2025, betul ya Pak? Betul. Sudah banyak pembelinya Pak? Kalau pembelinya sudah banyak, cuma kan kendala ini kan posisinya adanya di tempat komersil. Betul. Jadi pembelinya itu masyarakat umum, bukan masyarakat lokal yang ada di sekitar di Kelurahan Melawai. Padahal kan sebenarnya koperasi kan sebenarnya kita supaya mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Bahwa sebuah koperasi itu biasanya ada anggota. Kalau melihat tantangannya tadi, artinya saat ini kesulitan mencari anggota. Nah, kebetulan di Kelurahan Melawai itu ada kesulitan untuk mencari anggota. Kalau setahu pengetahuan saya, di Kelurahan Melawai adalah warganya itu kebanyakan kelas menengah ke atas. Yang jadi anggota saat ini siapa saja? Sudah ada? Anggota sudah. Anggota itu hanya pengurus sama pengawas saja. Mungkin satu hari, atau mungkin satu minggu, atau satu bulan. Keuntungannya Pak? Kalau keuntungan kita kadang-kadang pas kita bikin laporan tahunan 2025, keuntungan kita yang kami laporkan ke suku dinas koperasi tingkat wali kota, itu kita keuntungan hanya kurang lebih 78.000. 78.000 Per 25 Desember kemarin. Jadi selama 6 bulan ya. Apakah pendekatan militeristik ini juga yang mungkin menjadi salah satu kaidah yang pernah disuarakan oleh Bung Hatta? Tidak.